Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di podcast kita seru. Podcast kali ini saya ditemani sama Ustadz Awam Saifullah. Ya. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Masih tetap sama saya juga. Sama ya. Video sebelumnya mungkin sama saya dan sekarang video sama saya juga. Oke Ustadz, saya tuh punya beberapa obrolan nih sama teman-teman. Iya. Kan kalau seandainya nih orang-orang Islam ya, orang-orang Islam tuh suka bilang bahwa di bulan Ramadan itu kita itu terus untuk bisa melakukan hal-hal baik, gitu ya. Saat kita niat, gitu kita berbuat baik, kita lakukan, gitu alhamdulillah gitu ya. Tapi ada pernyataan gini Ustaz, meskipun contohnya tidak dilakukan karena niat aja, gitu ya, itu katanya dapat kebaikan Ustaz. Apalagi contohnya di bulan Ramadan nih, gitu ya. Nih niat satu hari satu juz gitu ya, baru niatnya aja gitu kan ya, dapat kebaikan katanya gitu ya. Tapi nggak dilakukan, cuma 2 halaman satu harinya gitu. Nah itu hukumnya seperti apa? Apakah memang betul dan bagaimana perhitungannya? Karena biasanya orang-orang awam gitu ya, seperti saya tuh senang menghitung pahala Ustaz. Apakah memang betul dan bagaimana cara menghitungnya dan apakah boleh nggak kita mengetahui hal itu gitu untuk kita lebih memotivasi sehingga niat kita bisa dilaksanakan, bukan hanya niat gitu. Oke. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Kang Syam yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini ya, atau hari inilah kita bisa bertemu kembali. Dan tadi pertanyaan pembuka itu memberikan suatu hal yang menarik bagi kita, bahwa memang kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah syahrul khair, bulan kebaikan, yang seharusnya memang setiap muslim itu berlomba-lomba melakukan kebaikan. Karena memang di awal bulan Ramadan itu disebutkan malaikat itu menyeru. Gimana seruannya? Ya baghiyal khair, wahai para pemburu kebaikan, aqbil, sambutlah Ramadan. Lalu pertanyaan tadi, bagaimana nih kita sudah banyak berniatkan berbagai hal aktivitas kebaikan ditulis gitu ya. Tapi ternyata di dalam prakteknya kita tidak sempat melakukan atau tidak jadi melakukan. Bagaimana nih statusnya? Nah, mungkin memang tadi pernah dengar niatnya saja sudah dapat pahala dan lain sebagainya. Mengenai hal ini memang ada keterangan dari Rasulullah SAW di dalam hadisnya yang itu dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang kemudian dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, hadis nomor 37 ya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, innallaha katabal hasanati was-sayyiati thumma bayyana dzalik. Sesungguhnya Allah mencatat setiap kebaikan dan juga setiap keburukan dan kemudian menjelaskan hal itu. Maka kata Rasulullah di bagian selanjutnya mengatakan, faman hamma bihasanatin. Nah, ini mungkin yang ditanyakan oleh Pak Syam. Barang siapa yang punya tekad gitu ya. Ham itu tekad gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar keinginan, tapi sudah bertekad. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, tapi ternyata tidak jadi melakukannya. Kataballahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah akan mencatat satu kebaikan yang sempurna. Satu kebaikan, betul loh. Iya, jadi memang ada dalilnya itu. Ada, tapi ya? memang syaratnya tadi ham itu memang bukan hanya sekedar keinginan belaka, tapi memang niat, dan itu dibuktikan dengan tekad gitu. Kesungguhan. Kesungguhan. Ya. Jadi benar-benar niatnya itu ya. Kemudian selanjutnya wa in hamma bihasanatin fa'amilaha, tapi kemudian dia itu sudah bertekad dan kemudian bisa melakukannya, maka kataballahu indahu asyara hasanatin, maka Allah akan mencatat 10 kebaikan. 10. Ya, jadi level pertama itu 10 kebaikan. Ila sab'ami'ati hasanatin, sampai 700 kebaikan. 700? Jadi kalau di atas 10 itu, kalau memang mungkin dia ada hal-hal lain yang menguatkan, mungkin keikhlasannya lebih gitu ya, itu dari nilai 10 kali lipat bisa sampai 700 kali lipat. Bahkan ila ad'afin katsirah, bahkan bisa lebih dari itu. Wow. Dan apalagi kalau dilakukan di bulan Ramadan, tambah lagi. Jadi satu kebaikan yang menghasilkan panen kebaikan gitu ya. Luar biasa. Itu salah satu bukti kemurahan Allah. Dan ini juga bukti kemurahan Allah ini ditunjukkan di bagian hadis selanjutnya. Faman hamma bisayyi'atin, barang siapa yang dia punya niat
untuk melakukan keburukan. Falam ya'malha, tapi ternyata enggak jadi karena misalkan takut sama Allah atau karena memang tersadar di kemudian hari gitu ya. Maka kataballahu indahu hasanatan kamilah. Justru dia akan mendapatkan satu kebaikan yang sempurna. Niat jahat nih udah mau ini, cuman tiba-tiba tersadar. Gitu. Bukan karena udah mau niat jahat, misalkan punya niat kebaikan, gagal karena memang misalkan tidak terjadi qadarullah gitu ya. Misalkan mau melakukan maksiat di Cirebon tapi ternyata tidak ada kendaraan atau apa, itu mah bukan nggak jadi. Bukan nggak jadi kan? Itu mah bukan nggak jadi di situ, tapi nggak jadi karena takdir Allah. Maka dia tetap akan dapat dosa juga Kang Syam kalau udah itu, karena dia udah melakukan tahapan untuk menuju kemaksiatannya itu. Tapi kalau di tengah jalan sadar, udah gitu. Nah, itu mungkin bisa. Tapi kalau memang dia nggak jadi itu karena takdir Allah, dalam artian semua sarana untuk menuju itu tuh ya gagal kayaknya. Nah, itu beda lagi karena dia udah melakukan usaha untuk melakukan itu kan. Udah ada usahanya, maka usahanya itu dapat dosa juga gitu ya. Nah, kemudian wa in hamma bi sayyi'atin fa'amilaha kataballahu indahu sayyi'atan wahidah. Dan kalau dia punya niat jahat kemudian dia lakukan niat jahat itu, maka Allah hanya mencatat satu kesalahan, satu dosa gitu ya. Jadi ini hadis ini luar biasa menunjukkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita itu memang harus memiliki motivasi untuk melakukan berbagai kebaikan ya. Karena pahalanya luar biasa. Di pas ketika kita tidak mampu melaksanakan kebaikan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu kebaikan yang sempurna, pahala kebaikan yang sempurna. Tapi juga ada satu hal yang perlu kita pahami, bahwa kalau sesuatu yang baru terlintas, baru kepikiran. Misalkan terlintas untuk berbuat jahat, terlintas untuk berbuat maksiat. Maka kalau hanya sekedar buah pikiran belum sampai pada niat, nah itu tidak dicatat oleh Allah sama sekali. Buah pikiran belum sampai ke niat. Belum sampai diaplikasikan dalam niat. Maksudnya itu baru hanya sekitar ada kadang bisikan-bisikan gitu ya, atau ada timbul ide dan lain sebagainya. Nah itu belum dicatat gitu. Belum dicatat entah itu kebaikan ataupun keburukan. Itu disebutnya hadisun nafs, masih omongan-omongan diri, ngomong sendiri gitu ya. Kayaknya nih kalau ini nih itu kan belum niat ya. Tapi kalau udah berniat, nah itu baru mulai. Niat itu kan memang bagian dari amal gitu ya. Bagian dari amal itu kan niat. Itu yang akan menjadi adanya catatan atau tidak itu ketika sudah sampai pada tahapan niat begitu. Seru nih. Jadi hanya niat aja yang baik dapat pahala 1. Apalagi dilaksanakan dapat 10. Kalau laksanakannya baik dan bagus dan bla bla blanya gitu ya, dapat 700 bahkan lebih gitu. Iya, bahkan lebih. Tapi Ustaz, biasanya orang-orang yang dengar kayak gini Ustaz, suka diakal-akalin Ustaz. Ya udah deh, kita perbanyak niat yang baik aja. Jadi nulis di buku catatan, saya pingin ini, Ramadan ini pingin ini, pingin tahajud gitu ya, pingin bantu mama, papa gitu ya. Kemudian nabung, sedekah setelah salat subuh, terus sampai contohnya ke hal-hal yang paling contohnya menabung pahala kayak tadarusnya, dipunanya gitu ya. Itu banyak banget Ustaz. Iya. Tapi itu cuma niat aja, karena katanya dengan niat aja 1 pahala. Iya. Dan tapi dari sekian banyak niat hanya sebagian kecil. Nah itu kalau diniatkan seperti itu Ustaz, gitu ya. Niat aja dapat pahala gitu, dapat 1, apalagi 2 Ramadan. Pada kenyataannya enggak. Niat itu kayak hanya tulisan-tulisan aja yang harusnya dicoret gitu ya, dapat terlaksana. Ini mah enggak gitu ya. Kira-kira kalau niatnya seperti itu Ustaz, gimana Ustaz? Ini pasti akal-akalan netizen mungkin seperti saya wakili. Gimana? Ya. Jadi memang berbicara tentang niat ini adalah amalan hati ya. Kalau niat itu amalan hati dan memang tempatnya di hati. Ketika bagaimana tadi, apakah bisa kita memperbanyak niat? Ya kalau memperbanyak niat itu suatu hal yang baik juga gitu ya. Tapi memang yang bisa mengeksekusi apakah niat ini ikhlas atau tidak kan Allah gitu ya. Jadi kalau memang sudah dicatat dan memang dia berniat benar-benar sebenarnya mau, dan tidak terjadinya itu karena mungkin istilahnya tuh karena mungkin datang kemalasan di tengah jalan dan lain sebagainya, semoga saja dapat pahala gitu. Amin.
Tapi tadi memang niat ini ya urusannya hati. Ya kalau hanya baru sekedar catatan, kalau memang benar-benar tidak diniatkan ya mungkin belum. Itu bisa jadi baru sekedar haditsun nafs tadi, baru sekedar perbincangan dalam diri aja gitu. Oh. Jadi memang nanti akan menentukan amal seseorang itu ya di niatnya itu ya. Iya. Gitu. Soalnya kan kalau para motivator tuh tuliskan 100 targetmu gitu ya, yang baik-baik, tulis. Itu kan udah ada motivasi, udah ada apa, ham ya gitu ya, ketekadan gitu ya. Pada kenyataannya cuma 1, 2, 3 yang apa yang berhasil gitu. Tapi kalau tadi yang saya maksudkan itu adalah diniatkan untuk menuliskan niat gitu, agar dapat pahala juga gitu. Berarti itu baru sekedar apa, lintasan pikiran ya, belum pikiran. Bisa dijatuhkan ke amal ataupun ke yang salah gitu, ataupun ke dosa. Jadi, gitu ya. Baiknya kalau sudah itu ya minimal itu sudah langkah bagus lah. Tinggal barengi dengan niat. Jadi nanti akan masuk ke ham tadi gitu ya. Kalau hanya sekedar bercatatan kan baru lintasan pikiran. Ya semoga pas nulisnya mah benar gitu lah. Minimalnya itu. Maka insya Allah karena Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pemurah gitu ya. Jadi Allah itu tidak pernah menzalimi hambanya. Jadi sekecil apapun kebaikan pasti dicatat, dan sekecil apapun kejahatan pasti dicatat. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi sekecil apapun, walaupun tadi sekedar nulis tapi memang dia punya niat yang baik dan lain sebagainya, insya Allah fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi sekecil apapun kebaikan akan dia lihat. Bagaimana catatannya, sekecil apapun keburukan dia akan lihat juga gitu. Dan semoga saja walaupun tadi sebatas itu ya semoga mendapatkan pahala juga gitu ya. Amin. Ini ada lagi Ustaz, tadi juga sama Ustaz disinggung juga tentang kita sudah berniat melakukan kejahatan atau kejelekan gitu ya, hal buruk, kemudian nggak jadi itu gitu, dan itu Allah akan tetap menjadi amal yang baik, yang full, yang penuh gitu ya. Nah biasanya kayak gini Ustaz, ada di apa ya, di kalangan gitu orang-orang awam gitu ya. Pada saat kita berniat gitu, pingin ini gitu, kemudian di tengah jalan tuh gagal. Dilanjutin lagi, gagal lagi. Sebenarnya dia berpikir, jangan-jangan Allah nggak ridho nih, gitu ya. Ya Allah, terima kasih Allah udah menyelamatkan saya, gitu ya. Nah itu kira-kira bagaimana tuh pada saat ada niat baik kemudian gagal, diteruskan niat jelek terus gagal, terus dia diterusin lagi, gagal lagi, terus lagi gagal lagi sampai ketiga kali, 4 kalinya, kemudian dia baru sadar bahwa ya Allah, terima kasih Allah, Engkau telah mengagalkan niat jahat aku gitu. Makasih Allah gitu. Nah itu apakah sudah dimasukkan ke dalam sesuatu yang apa? Hal yang baik gitu ya, full atau enggak gitu Ustaz? Iya. Jadi memang para ulama menyebutkan ketika berkaitan dengan ham, tekad untuk melakukan sebuah kejahatan kemudian gagal. Nah, lihat dulu gagalnya itu gimana. Apakah memang gagal karena dia tadi timbul kesadaran sebelum melakukan, kemudian datang hidayah misalkan gitu ya, maka itu mungkin yang seperti itu yang akan mendapatkan hasanatan kamilah, kebaikan yang sempurna gitu ya. Tapi kalau tadi ceritanya dia sudah berniat jahat gitu ya, tapi memang dia gagal tuh karena cara untuk menuju ke perbuatan itu istilahnya tuh sudah ya gagal lah di tengah jalan gitu ya, karena kondisi gitu ya. Nah maka dia akan mendapatkan dosa atas usahanya aja gitu ya. Maksudnya usaha dia dengan dia kan pasti kalau tadi kayak di tengah jalan gagal itu karena memang tapi dia udah melakukan gitu ya untuk menuju kepada perbuatan jahat itu, maka dia akan mendapatkan dosa juga sih sebenarnya dari apa yang dia awali itu. Gitu. Tapi dia sadar akhirnya sadar. Nah kalau di ujungnya sadar ya bisa jadi mungkin dari bab tentang niatnya mungkin dia bisa mendapatkan kebaikan. Tapi dari ketika dia menjalankan, misalkan tadi tujuan melakukan kejahatannya di Cirebon, dia sudah jalan sih sampai Raja Galuh, tapi misalkan mobilnya mogoknya, perjalanan dia dari sini ke Raja Galuh itu sudah dicatat sebagai amal juga kan, gitu. Karena ada usaha. Iya, usaha dia. Jadi usahanya itu sudah tercatat juga sebagai sebuah perbuatan dosa gitu. Perkara nanti dia di itu jalan beda lagi kan. Jadi yang pasti ya tadi yang sempurna kebaikan itu adalah ketika dia sudah punya niat jahat tapi misalkan tiba-tiba dapat hidayah atau tiba-tiba tersadar gitu ya dari kekhilafannya, kemudian dia beristighfar dan gak jadi. Nah itu kebaikan yang sempurna gitu. Nah ini
menarik nih. Saya ingat sebuah kisah tentang seorang pembunuh, perampok yang membunuh 99 orang, nanya ke sana kemari, kemudian dilengkapi 100 gitu ya. Kemudian pada saat di ustadz atau kiai yang terakhir bilang katanya, di sana nanti kamu akan dapatkan jawabannya gitu kan ya. Nah di pertengahan jalan sebelum nyampe ke sana dia meninggal dan katanya ributlah malaikat gitu ya. Kira-kira masuk neraka kah atau masuk surga kah? Dan akhirnya ternyata masuk surga. Nah kisah ini ataupun cerita ini gitu ya, apakah itu fiktif ataupun enggak, saya kurang tahu. Tapi mohon penerangannya dari Ustadz mewakili para netizen di sana gitu ya. Itu gimana kok bisa jadi masuk surga gitu? Padahal banyak banget dosa-dosanya, terus juga baru niatnya baru 1 kali. Gitu kan. Jadi memang ini kisah ini dalam sebuah hadis ya, kalau tidak salah. Dan itu menjelaskan kepada kita tadi tentang pentingnya niat. Jadi memang dia udah membunuh 99, mau tobat. Datang ke satu kiai atau satu ustadz gitu ya, ternyata wah kamu mah dosanya udah banyak, nggak akan diampuni. Akhirnya udahlah kalau gitu lengkapi aja sampai 100. Tapi ternyata keinginan dia itu muncul untuk tobat itu ada lagi, dan kemudian bertanya pada satu ustadz gitu atau satu kiai gitu lah, mungkin istilahnya di kita saat ini. Kemudian disampaikan kalau kamu ingin benar-benar bertobat maka datanglah ke kampung ini. Itu kampung yang di dalamnya ya istilahnya itu kebaikan tuh akan mungkin banyak orang soleh akan terjaga gitu ya. Nah kemudian dia berjalan dan ternyata di tengah perjalanan meninggal dunia. Malaikat berebutlah ini, malaikat yang ini kayaknya pantasnya dibawa ke neraka, yang pantas dibawa ke surga. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya keputusannya adalah diukur lebih dekat mana dia. Ternyata ketika diukur lebih dekat ke tempat yang tadi mau dituju, sehingga akhirnya dia diselamatkan dan istilahnya tuh surga lah yang dia dapatkan. Nah maka ini juga bisa dari dengan apa yang disampaikan pertanyaan Pak Syam tentang yang berbuat niat jahat kemudian jadi usahanya dia untuk berbuat jahat itu pasti juga akan ada catatannya gitu ya. Bukan berarti karena ujung-ujungnya gagal. Ini kan prosesnya juga dilihat gitu. Proses dia untuk melakukan sebuah kejahatan itu akan dinilai gitu. Sebagaimana tadi orang yang sudah membunuh 100 itu dia proses menuju ke taubatnya itu sudah dinilai gitu. Walaupun sampai belum pada kampung yang mendukung usaha taubatnya itu ternyata diukur lebih dekat ke situ ya. Maka dia kan sudah ada usaha dan tekad gitu ya. Akhirnya adalah akhir yang baik gitu. Jadi seperti itu juga kejahatan itu jangan mentang-mentang kalau nggak jadi akhirnya menjadi sebuah kebaikan, lihat dulu nggak jadinya karena apa gitu. Kalau karena memang gagal caranya, misalkan mau maling tapi gagal, ini udah berkali-kali nggak dapat, ya tetap dia usaha untuk malingnya tetap dapat dosa gitu, walaupun memang gagal gitu ya. Jadi setiap amalan pun ya tadi sekecil apapun itu ada catatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Masya Allah. Jadi setiap kisah tuh selalu ada ujungnya, ada basicnya, ada datanya atau ada hadisnya gitu ya. Makasih banget nih Ustadznya. Banyak banget yang ingin ditanyakan, tapi sekali lagi waktu yang memisahkan kita para netizen. Teman-teman, podcast kita seru kali ini. Jadi memang tadi niat itu penting gitu ya. Satu kebaikan itu saat kita dapatkan dari niat, apalagi kalau sudah berazam dan terlaksana bisa dapat 10 dan bahkan bisa lebih dari itu semua. Jadi para teman-teman podcast kita seru kali ini jangan hanya berniat tapi melaksanakan juga, Ustaz ya. Karena dengan melaksanakan kita akan banyak sekali amalan yang sempurna buat kita semuanya. Dan tentunya kalau sudah ada Allah memberikan kesadaran pada kita, hidayah pada kita, langsung laksanakan. Jangan sampai kita malah menjadikan sebuah tindakan untuk kejahatan tersebut, tapi langsung ikutin aja yang kebaikan tersebut ya. Ada ini salah ya udah jangan dilakukan, kan seperti itu Ustaz ya. Itu insyaallah semoga dengan podcast kita seru kali ini kita akan dapetin banyak kebaikan dari bulan Ramadan kali ini. Ustaz, makasih telah berkunjung yang sekian kalinya ke podcast kita seru. Teman-teman netizen, barang siapa yang mau bertanya Pak Ustaz Awwab silakan di komen ya, like, share materi ini, video ini, dan tentunya bagi yang belum subscribe silakan tekan subscribe dan bunyikan loncengnya, tekan loncengnya juga agar video-video yang seru lainnya bisa terus
ternotifikasi di handphone Anda. Oke, saya Syam Dan saya Awab Saifullah. Sekian podcast kita seru kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.